Mari kita simak strategi Taiwan dalam menghadapi COVID-19. Nama saya Ida, saat ini saya sedang menjadi salah satu mahasiswa di NCU Taiwan. Siapa sangka pandemi coronavirus disease atau COVID-19 merebak dengan sangat cepat di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Saya dan teman-teman yang kuliah di Taiwan awalnya merasa sangat khawatir, mengingat lokasi China dan Taiwan sangat dekat. Namun saat ini saya merasa lebih aman tinggal di negara Taiwan di masa pandemi ini. Karena meskipun lokasi Taiwan sangat dekat dengan China, tetapi Taiwan berhasil menjadi salah satu negara yang bisa menanggulangi COVID-19 dengan sangat baik. Nah, apakah kalian ingin tahu apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan untuk menghadapi pandemi COVID-19? Silakan simak penjelasan ini sampai selesai. Yang pertama adalah masa awal pandemi di Taiwan. Sejak ada kabar pandemi COVID-19, Taiwan langsung memberlakukan beberapa peraturan yang cukup ketat. Peraturan tersebut berlaku untuk semua warga negara yang tinggal di Taiwan serta pendatang yang akan masuk ke Taiwan. Beberapa regulasi yang diterapkan pemerintah Taiwan dalam menghadapi serangan COVID-19 pada periode awal ini antara lain adalah: yang pertama adalah melarang warga negara asing khususnya China masuk ke Taiwan. Saat awal pandemi juga dilakukan pembatasan penerbangan langsung ke dan dari China, Hong Kong, dan Macau. Bahkan penerbangan dari bandara tertentu akan ditangguhkan. Selain orang dari China dan sekitarnya, Taiwan juga menambah daftar negara yang diawasi karena tingginya penyebaran COVID-19 di sana. Misalnya warga negara Korea Selatan, Italia, dan Iran. Bahkan memasuki pertengahan Maret 2020, Taiwan menambahkan pembatasan kepada 42 negara dari Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Utara. Hingga pada akhirnya Taiwan juga membatasi pendatang dari US, Kanada, Australia, dan New Zealand. Selain itu, orang yang diizinkan masuk Taiwan wajib tes COVID-19 sebelum dan sesudah karantina. Yang kedua adalah menerapkan karantina bagi warga Taiwan yang kembali dari luar negeri. Jika warga negara Taiwan atau warga negara asing yang memiliki sertifikat penduduk Taiwan yang sah namun telah mengunjungi atau tinggal di mana saja di Cina, termasuk Hong Kong dan Macau, mereka masih boleh masuk Taiwan. Namun ada beberapa regulasi ketat yang harus dilakukan, yaitu melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah Taiwan mampu memberikan kompensasi sebesar 35 US dollar per hari bagi warganya yang melakukan karantina. Selanjutnya, menambah libur sekolah dan bekerja dari rumah. Saat awal pandemi, kegiatan sekolah dan universitas sedang dalam masa liburan semester. Dikarenakan kasus COVID-19 yang mulai merebak, maka pemerintah menambahkan liburan selama 1 bulan atau sampai kondisi dinyatakan kondusif. Selain itu, perkantoran juga mulai melakukan work from home atau WFH. Selanjutnya, pembatasan kegiatan komunitas. Selain itu, kegiatan komunitas seperti pekan olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan yang melibatkan banyak orang dilarang untuk sementara. Selanjutnya, pengembangan aplikasi berbasis mobile. Semenjak pandemi, banyak sekali penelitian yang dilakukan, termasuk pembuatan aplikasi contact tracing dan Taiwan Social Distancing App yang dibuat dengan teknologi artificial intelligence dan big data. Lalu saya akan melanjutkan ke periode zero case pada tahun 2020 sampai 2021. Kasus awal COVID-19 baru ditemukan di Taiwan saat bulan Maret, tepatnya sekitar 18 Maret 2020 dengan jumlah kasus 23 orang. Hanya dalam beberapa bulan, Taiwan bisa menghentikan laju penyebaran COVID-19, dibuktikan dengan turunnya kasus hingga 0 kasus di bulan Mei 2020. Saat periode zero case ini, pemerintah Taiwan mulai melonggarkan regulasi seperti mulai dibukanya sekolah dan pegawai kantor masuk seperti biasa. Hanya saja protokol kesehatan seperti wajib memakai masker saat keluar rumah, social distancing, dan selalu mencuci tangan tetap diberlakukan.
Kepatuhan masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan menjadikan Taiwan bebas COVID-19 selama periode Mei 2020 sampai April 2021. Meskipun ada penambahan kasus, tidak pernah lebih dari 10 orang dan semua kasus tersebut adalah imported case. Oleh karena itu, meskipun sudah zero case, namun pemerintah Taiwan masih melakukan peraturan pembatasan penerbangan dan karantina 14 hari bagi warga yang ingin datang ke Taiwan. Selanjutnya kita masuk ke masa lonjakan kasus pada Mei 2021. Lonjakan kasus pada bulan Mei 2021 diawali dari kasus 2 pilot yang positif COVID-19. Lalu lonjakan kasus tiba-tiba tinggi karena tidak terlacak. Kasus terbanyak bahkan mencapai 723 orang dalam sehari pada tanggal 22 Mei 2021. Dengan adanya lonjakan kasus ini, pemerintah Taiwan langsung memberlakukan regulasi seperti awal masa pandemi. Selain itu, dilakukan juga lockdown level 3 dan penggunaan aplikasi pelacakan dengan QR Code di setiap toko atau tempat publik. Dengan adanya tindakan yang cepat tersebut, penambahan kasus per hari bisa ditekan dan akhirnya mulai melandai. Informasi terakhir yang diupdate pada 1 Juli 2021, kasus mulai menurun menjadi 47 orang dalam sehari. Semoga keadaan bisa semakin membaik dan tidak ada lagi penambahan kasus. Akhir kata, saat ini dunia memang sedang dilanda pandemi yang cukup serius. Namun dari sini kita juga bisa belajar dari banyak negara, khususnya Taiwan, bagaimana menangani kasus serupa di negara lain. Selain itu, kedisiplinan dan kepatuhan warga negara terhadap regulasi pemerintah juga sangat diperlukan. Karena pada akhirnya kedisiplinan diri sendirilah yang bisa menghentikan laju penyebaran COVID-19. Terima kasih.